Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dua Jenis Rumah, ditulis oleh Marvin Williams. Untuk menguji daya tahan dua jenis rumah, para insinyur memperagakan angin topan kategori 3 dengan menggunakan kipas-kipas bertenaga besar yang menghasilkan embusan angin berkecepatan 160 km per jam selama 10 menit. Rumah pertama dibangun tanpa mengikuti standar tahan badai, sementara rumah kedua dibangun dengan lantai dan atap yang diperkuat. Rumah pertama berguncang hingga akhirnya runtuh.
Tetapi rumah kedua tetap bertahan tegak, dengan hanya sedikit kerusakan di bagian luar. Salah satu insinyur menyimpulkan eksperimen tersebut dengan bertanya, "Rumah manakah yang ingin Anda diami?" Saat menyimpulkan pengajarannya mengenai nilai-nilai kehidupan dalam kerajaan Allah, Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu," tertulis di dalam kitab Matius 7 ayat 24. Angin kencang berembus, tetapi rumah itu tetap berdiri. Sebaliknya, orang yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, tertulis di dalam kitab Matius 7 ayat 26. Angin kencang berembus, dan rumah itu pun runtuh diterpa badai. Yesus menyajikan dua pilihan kepada pendengarnya. Bangun hidup Anda di atas fondasi yang kuat berupa ketaatan kepadanya, atau bangun di atas pasir goyah berupa cara hidup Anda sendiri. Kita juga harus membuat pilihan. Akankah kita mendasarkan hidup kita pada Yesus dan ketaatan kepada firman-Nya, ataukah pada ketidaktaatan kepada perintah-Nya? Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat memilih untuk membangun hidup kita di atas Kristus sebagai dasar. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa Tuhan memberikan pilihan kepada kita tentang bagaimana kita membangun pondasi hidup kita, namun sebelumnya Tuhan Yesus telah memberikan pengajarannya melalui keajaibannya dan pengalamannya ketika bersama murid-muridnya atau yang sering kita dengar rasul. Dan Tuhan Yesus berulang kali memberikan arahan, penjelasan, memberikan peringatan dan tidak semata-mata langsung menyuruh kita untuk memilih. Apabila kita mengalami kesalahan dalam memilih, mengalami kesalahan dalam menerapkan itu adalah kesalahan kita, namun Yesus juga tidak membiarkan kita di dalam kesalahan kita. Adalah kesalahan kita jika kita tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat yang Tuhan Yesus sediakan. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda telah mengalami arti dari menjadikan Yesus sebagai dasar hidup Anda? Dalam bagian mana saja dari hidup Anda, Yesus mengundang Anda untuk semakin taat kepadanya. Hal ini patut kamu ketahui. Meski khotbah di bukit, tertulis dalam kitab Matius 5 sampai dengan kitab Matius 7, sering dianggap sebagai titik awal pelayanan Yesus di muka umum. Sebenarnya pelayanannya telah dimulai dalam Matius 4, ketika dia mulai memberitakan tentang kerajaan surga. Dapat kamu baca di kitab Matius 4 ayat 17, mengumpulkan murid-murid di ayat 18 sampai 22, dan mengadakan mukjizat di ayat 23 sampai 25. Ketika Matius 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Yesus diikuti orang banyak, mereka semua adalah hasil pelayanan yang telah dimulainya di Matius 4.
Khotbah di bukit menyajikan struktur dasar yang digunakan Matius untuk menceritakan kisah Yesus. Itulah yang pertama dari 5 ucapan besar Yesus yang dicatat Matius dan yang membentuk tulang punggung kitab Injil yang ditulisnya. Beberapa ahli Alkitab berspekulasi bahwa Matius menyajikan Injilnya berdasarkan 5 pesan besar dikarenakan pembaca utamanya adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka memang menghormati kelima kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur, yang juga terbagi dalam 5 jilid. Oleh karena itu, mereka sudah terbiasa menghadap bacaan yang terdiri dari 5 bagian. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.